Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Tata di channel Koman Komen. Di video kali ini gue mau berbagi ke teman-teman yang ada niat buat kerja ke luar negeri, terutama yang mau join ke kapal, entah itu kapal pesiar, kapal kargo, atau kapal penangkap ikan. Lebih baik sebelum menerima pekerjaan itu dibaca dengan teliti kontrak kerjanya seperti apa. Terus dipastikan kalau kamu mau ikut kerja di kapal tersebut, pastikan kalau perusahaannya itu valid dan tidak ada hal-hal yang ganjil di sana, terutama terkait dengan kontrak kerjanya. Perhatikan jam kerjanya seperti apa, gajinya bagaimana, fasilitas yang didapat apa saja. Jangan sampai nanti karena teman-teman semuanya malas baca, jadinya malah nggak nyenengin, yang ada cerita sedih. Karena sudah terlalu banyak kejadian-kejadian menyedihkan yang terjadi pada para pekerja Indonesia yang join di perusahaan-perusahaan penangkap ikan dari luar negeri yang diperlakukan tidak manusiawi. Contohnya seperti jam kerjanya yang Masya Allah jam kerjanya bisa lebih dari 8 jam, untuk makan aja susah dan lain sebagainya. Apalagi ngomongin jaminan kesehatan, kayaknya nggak diperhatikan sama sekali. Jadi ini penting banget supaya apa? Supaya jangan sampai nanti kalau udah naik ke kapal baru menyesal. Karena ini kejadian ke beberapa anak buah kapal dari perusahaan penangkap ikan longline Cina. Mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi. Segera kami pulangkan dari si kapal ini, kami disiksa, kami dipukul, ditendang, bahkan mau ditusuk pakai gancu, Pak. Ada kami dipukul, Pak, perut kami ditendangi, Pak. Jam kerjanya, jam tidur hanya 4-5 jam, jam kerja 20 jam lebih, kurang tidur, makan gak tenang, Pak. Gak kerja, gak dikasih makan di sini, Pak. Laparan sama. Bahkan yang paling parah kita nggak digaji katanya, Pak. Kita udah 10 bulan di sini, nggak ada nyandar-nyandarnya. Kami finish 2021, Pak. Bulan 11. Tolonglah, Pak. Kalau nunggu nyampe nyandar, kami nggak tahan. Nggak bisa. Kami bisa mati di sini. Tiap hari kami selalu kena sasaran, pukul, omongan. Setiap mandor dimarahin kapten, mandor pasti memarahi kami, Pak. Jadi aniaya di sini, layaknya bagaikan hewan. Kami ini manusia bukan hewan, Pak. Tolonglah, Pak, kita sesama warga negara Indonesia, Pak. Tolonglah, Pak, saling bantu, Pak. Tolonglah, Pak, selamatkan kami, Pak. Udah. Terus kami tersiksa di sini, Pak. Tiap hari kami dipukul, tiap hari kami ditendang, bahkan mau ditusuk pakai gancu. Pak, mau dibalok, perut kami ditendang sampai ke duduk. tolonglah, Pak, kami kelaparan. Ya di sini. Jam kerja tidak sesuai, Pak. 17 jam sehari, terkadang 20 jam. Tidur 3 jam. Kami tidur sehari hanya 4-5 jam, Pak. Kerja kami dilempar pakai ikan. Kalau lama-lama kita di sini, kita bisa mati, Pak. Tolonglah, Pak, secepatnya. Makan nggak pernah tenang, Pak. Tolonglah, Pak. Yang paling parahnya kita nggak digaji, Pak. Iya, Pak. Paling parah kita nggak digaji selama kita di sini, nunggu nyandar, katanya finish, baru nyandar. Finish kita 2021 bulan 11, Pak. Nah itu dia tadi, gimana menurut teman-teman? Ini
sesungguhnya bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, juga menjadi tanggung jawab kita bersama, supaya kita tidak malas membaca dan kita tahu betul proses sebelum pemberangkatan ke sana, supaya kejadian-kejadian menyedihkan seperti ini tidak terjadi, dan kalaupun terjadi kita mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Kepada Kementerian Tenaga Kerja ini perlu diperhatikan, mungkin ada oknum yang bermain di sana. Dan berikut ini adalah komentar dari warganet terkait video yang viral ini yang sudah ditonton lebih dari 1,6 juta orang. Ini dia datanya. Nama kapal Liao Yuan Yu 103, call sign BZZB5, perusahaan Tiongkok, port registrasi Tiongkok, agen PT RCA, Raja Kru Atlantik, kru Indonesia yang mengalami perbudakan, Soekarto asal Tegal, Irgi Putra asal Cianjur, Putra Ana Pitupulu asal Medan, Galih Ginanjar Tasikmalaya. Perlakuan tidak digaji, penyiksaan fisik, pukul, tendang, cekik dan lain-lain hampir tiap hari. Jam kerja tidak manusiawi, 20 jam per hari. Makanan yang tidak memadai, kadang tidak diberi makan. Kepada yang berwenang untuk sesegera mungkin menindaklanjuti permasalahan ini. Dari Sodikin Tengahan, semoga tersampaikan oleh pemerintah biar cepat ditolong, dan lain kali kalau mau jadi TKI yang resmi biar terjamin dan terlindungi. Jangan pengen cepat-cepat berangkat tapi memilih lewat ilegal yang merugikan diri sendiri. Itu saran dari Sodikin Tengahan ya, berguna sekali. Dari ZL, benar ini, saya juga pernah PKL di kapal kayak bapak-bapak. Nggak enak sumpah, kayak diperlakukan kayak hewan. Sampai saya ditahan 2 bulan. 7 bulan saya PKL, saya kerja, tapi kaptennya itu cuma kasih gaji 2 juta. Padahal hasil timbangan saya pas mancing 10 ton. Sabar Pak, saya juga pernah berbagi cerita dengan para ABK kapal kayak bapak. Dari Haikal Montazeri, nggak tega lihat orang bangsa sendiri diperlakuin kayak gitu. Sakit perih dada rasanya lihat dengar video itu. Kalau ada yang ajakin saya buat nyelamatin warga negara Indonesia itu, saya mau ikut sukarelawan. Nggak kuat liatnya soalnya, nggak tahu kenapa. Dari Hartati Jiro, dimanakah rasa empati kita? Tolong kepada aparat terkait agar dapat segera bertindak. Ini warga negara Indonesia diperlakukan tidak manusiawi, sedangkan mereka di sini sangat diistimewakan. Ketidakadilan seperti ini harus dituntaskan dan dihapus di muka bumi, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan ori keadilan kan? Dan pri keadilan kali. Iya. Semoga para aparat terkait dapat segera menolong dan menindak dengan tegas dan pulangkan mereka. Akibat dari pemerintah tidak membuka lapangan kerja, jadi alhasil kayak gini. Undang-undang Cipta Kerja bukannya menguntungkan malah merusak. Akibatnya Cina mulai angkat ekor. Rakyat susah mendapat pekerjaan dan juga tidak bisa membuka lapangan kerja. Terpaksa harus jadi budak Cina. Udah gitu kerja gak pikir nyawa, gak ingat capek lelahnya orang. Digaji gak di plus gaji gak dibayar. Plus gaji gak dibayar maksudnya mungkin. Tolong bagi aparat, tolong menindaklanjuti masalah tersebut. Jangan biarkan rakyat menderita, apalagi di tangan orang Cina. Dari Hyung Jun Herman, setahu saya ABK anak buah kapal yang masuk ke PT resmi di Indonesia dan PT agen luar negeri semua terjamin. Asuransi bisa 300 sampai 500 juta, keselamatan juga. Andai pun calon ABK tidak mempunyai biaya, dibiayain PT terlebih dahulu. Baru ada pemotongan gaji selama perjanjian nilai yang terpakai. Dan satu lagi, ABK semua bisa kontak secara langsung dengan agen PT di Indonesia.
Jangankan disiksa, sakit aja bisa komunikasi secara langsung dengan translate bahasa. Kenapa saya bisa bicara begini? Karena istri saya bergerak di bidang ABK, anak buah kapal, dan sangat terjamin. Kadang habis kontrak, ABK yang finish suka kasih tip buat orang kantor. Dan andai pun ABK yang lagi butuh uang mendesak bisa pinjam di PT itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Zil Gluend Opal, bantu share woi, bukan komen sok bijak. Iya mas, ini lagi dibantuin. Dari Irfan Yahya, tolong jeritan TKI diperbudak Cina viral, rakyat menjerit diperbudak warga asing, TKI menjerit minta tolong ke negara. Kejadian yang bikin nyesek ya, kalau lo pada sepakat sama komentar-komentar warganet, lo bisa komen di bawah. Kalau lo nggak sepakat juga lo bisa komen di bawah. Terima kasih. Pastikan teman-teman baca klausul kontrak sebelum melakukan sesuatu, apalagi menyangkut pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.